wabarakatuh. Saya Putri Dinda Saleha dari kelas A2 dengan NIM 19101152 225 dari angkatan 2019. Di sini saya sedang berada di Desa Malintang Baru, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang pengelolaan lahan basah yang dikelola oleh masyarakat setempat. Terlihat di sini ada lahan basah sekitar yang terjadi secara alami, dan di sekitar sini juga terdapat lahan basah buatan, yaitu sawah. Di sini sawah perairan. Jadi di sini untuk mengairi sawahnya, sumber airnya berasal dari air hujan dan air sungai yang berada di depan. Jadi di depan sana juga terdapat irigasi yang seperti contoh pada saat beberapa bulan yang lalu air melimpah yang terjadi di persawahan ini. Beberapa sawah ikut tenggelam dan masyarakat setempat mengalami kerugian. Area lahan basah yang secara alami di sini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memancing dan mendapatkan hasil seperti ikan yang bisa dijual dan untuk dimakan sehari-hari. Untuk pengairan yang menggunakan irigasinya terlihat seperti ini. Di sekitar irigasi terdapat lahan basah yang masih alami. Di sekitar lahan basah ini terdapat banyak ikan-ikan yang bisa ditangkap oleh pemancing yang memancing ikan menggunakan alat pancing ataupun alat-alat perangkap untuk menangkap ikan. Keadaan di dalam irigasi terlihat masih bersih, hanya beberapa sampah yang terlihat. Dan seperti inilah keadaan lahan basah yang ada di sekitar, masih alami dan tidak terlalu banyak sampah. Namun di sekitar area perairan lahan basah ini banyak terdapat tumpukan-tumpukan sampah yang dibuang oleh warga sekitar. Keadaan lebih jelasnya seperti inilah keadaan sawahnya. Beberapa lahan masih kosong karena setiap lahan berbeda juga pemiliknya dan berbeda juga untuk waktu penanamannya. Biasanya untuk penanamannya diberikan sistem upah untuk orang yang bekerja. Dan seperti inilah keadaan asli dari persawahan tersebut. Banyak area-area yang masih kosong karena belum ditanami oleh pemiliknya. Biasanya pemiliknya yang berbeda-beda menyebabkan kosongnya area tersebut. Biasanya penanaman ini dijadikan sistem upah untuk warga sekitar yang tidak memiliki lahan tapi ingin bekerja dan menjadi seorang petani. Nah, biasanya para pekerja ini bekerja pada sekitar jam pagi setelah subuh. Mereka bekerja perlahan menanam padi tersebut
dengan masing-masingnya. Nah, Mereka menanam sesuai ya ampun, jurang batas-batas dari sang pemiliknya. Biasanya mereka bekerja hingga siang sebelum zuhur tiba. Sungai di daerah sini tidak hanya digunakan untuk kepentingan sawah, tetapi juga digunakan oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan seperti inilah keadaan sungai tersebut. Biasanya mereka memakai sungai ini untuk memancing sebagai sumber air untuk kehidupan sehari-hari. Keadaan sungai tersebut cukup masih bersih untuk pada saat air dalam. Nah, di sekitar sungai warga juga bisa memanfaatkan dengan pembibitan ikan kecil-kecilan. Dan di sini keadaan jamban untuk warga sekitar. Di daerah sini masih banyak ditemukan jamban-jamban untuk keperluan warga sekitar. Jamban di sini masih cukup rapi dan jaraknya cukup berjauhan antara satu dengan satunya. Pada saat air dalam, sampah tidak terlalu terlihat, tetapi di daerah pinggir aliran sungai, sekitar aliran sungai banyak terdapat sampah yang menimbun yang ditimbun oleh warga sekitar. Di daerah desa ini juga masih terdapat area lahan basah yang alami yang masih dijaga oleh masyarakat. Di sini biasanya banyak para pemancing untuk memancing ikan memanfaatkan daerah tersebut. Keadaan lahan basah alami yang ada di sini seperti inilah keadaannya. Tidak terdapat banyak sampah di dalamnya, namun hanya area yang begitu basah dan tidak bisa terlalu untuk dimasuki ke dalam. Karena masih kurangnya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan di area lahan basah dan tidak adanya peraturan yang begitu ketat tentang pembuangan sampah tersebut, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan di area lahan basah ini. Padahal mereka juga memanfaatkan area lahan basah ini. Jadi seharusnya pemerintah atau warga-warga desa juga bisa menjaga pengelolaan lahan basah ini dengan baik dan diberlakukannya hukum yang berlaku. Dengan itu, area lahan basah di daerah desa tersebut bisa terus dipakai dan dikelola dan serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya hingga kelak nanti. Semoga kedepannya ada pemberlakuan tersebut di desa ini. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.